Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Malikid Dayyan Al-Karimil Mannan Alladzi aujabal khitan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal irfan. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Kayaknya belum makan ini jamaah ya. Ayo bilang Allahnya yang keras, mudah-mudahan COVID-19 hilang. Ya Rabbal, kalau COVID ini benar, kalau COVID ini buatan bohong-bohongan, mudah-mudahan yang bohong-bohongan juga Allah ilangin. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah al-khitan wal istihdad wa qassus syarib wa taklimul azfar wa tanpul ibti. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para kiai, para guru kita Al-Mukarram Ustadz Khairuddin, guru kita Al-Mukarram Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas, Sada Haji Hanafi beserta seluruh tokoh masyarakat, para orang tua, sahibul bait beserta seluruh keluarga besarnya, hadirin jamaah yang insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kewajiban ada tujuannya, ada sejarahnya, ada hikmahnya. Sejarah hitan sudah ada sejak manusia pertama, Nabi Allah Adam alaihi salam. Ketika Nabi Allah Adam menyesali perbuatannya yang Allah melarang kepadanya untuk tidak mendekati buah huldi, pohon huldi. Dekat saja enggak boleh, apalagi makan. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Hai Adam, jangan kau dekati pohon khuldi ini. Jika kau dekati, jika kau makan, kau termasuk orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitan. Setan godain terus, setan bisikin terus, Dam, ini buah huldi lebih enak dibanding buah-buah yang ada di sorga. Akhirnya Nabi Adam makan tuh buah huldi, fa'akhrajahuma, maka dikeluarin dari sorga ke dunia. Turun ke dunia. Di sorga serba enak, apa aja ada.
Di dunia mau makan usaha dulu. Nabi Adam menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya. Sampai dia nazar, ya Allah, kalau tobat saya kau terima, saya akan potong sebagian anggota tubuh saya. Dalam perjalanan taubatnya kepada Allah sambil membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal, itu dibaca oleh Nabi Adam. Diterima. Saat taubatnya diterima, Jibril menghampiri Nabi Adam. Dan dulu kau pernah berjanji jika taubatmu diterima oleh Allah, kau akan potong sebagian anggota tubuhmu. Sekarang taubatmu udah diterima, nazarmu itu penuhi. Nabi Adam bingung mau motong jempol, ntar nggak bisa begini. Orang kalau diginiin udah seneng aja walaupun nggak dibagi duit. Diginiin aja senang. Mau motong jempol kaki, sayang. Jempol kaki kadang ada manfaatnya juga. Jika suami kerja di luar kota, di Pemalang, di Malang, di daerah Batu dingin, 2 bulan sekali pulang, kangen ketemu istri, melepas kerinduan, gak sempet pakai tangan buka. Iya, bisanya pakai jempol kaki tuh. Selempar-lemparnya ada tuh pakaian, nyangkut di antena TV. Sayang, bingung. Di tengah kebingungan kata Jibril, Dam, ujung trompet potong dikit. Trompet kalau sering ditiup mampet, nggak bunyi. Maka harus dipotong supaya trompet bunyi. Begitu dikasih arahan oleh Jibril, maka itulah pertama dalam sejarah Nabi Adam khitan sendiri, tanpa bantuan orang lain. Karena manusia belum ada yang lain. Baru Nabi Adam sendiri. Makanya enggak pakai model. Kalau sekarang anak kita khitan pakai ditanya, ini mau model pala siapa nih? Kalau mau model pala SBY bagus, bundar. Udah jangan dulun-duluin apa? Dulun-duluin kalau pala dia panjul peyang. Jangan. Ini saya kan lagi cerita di dokter model. Kalau zaman dulu ada model topi Mesir. Dulu kita hitan di Pulau Gadung ini, ada tukang sunat yang biasa bertugas keliling pakai pedareli. Zaman itu engkong rimun ke sepeda reli. Bayarnya masih 15 perak. Kong Rimun meninggal, nggak ada generasi penerusnya. Ganti Aji Burhan dari Keranji. Pakai motor Yamaha Twin warna merah marun, snapot merah. Yang spionnya tinggi tuh. Di belakangnya ada rangsel warna coklat buat berkat nasi kuning sama lele bangking. Dulu bandeng belum ada.
Daging masih mahal, ayam mahal, lele banyak di sumur. Maka lele bangking dulu palanya gede, badannya kecil. Palanya gede, badannya kecil. Palanya gede, badannya kecil. Palanya gede, badannya kecil. Lele bangking. Haji Burhan dari Keranji selesai meninggal, nggak ada generasi penerus. Ada di Durensawit Haji Gundam. Cuman nggak tapi laku, nggak sampai ke Pulau Gadung, sekitar Durensawit aja. Emang kenapa kurang diminati? Sebab Haji Gundam kalau nyunatin itu hasilnya jeleberannya gede banget. Jadi kalau baik nggak kuat ngangkat keberatan. Tapi ibu-ibu kalau ditanya yang udah 2 kali kawin senengan yang buatan Haji Gundam. Jeleberan apaan ya? Itu sejarah hitam sudah ada sejak manusia pertama. Apa yang kita petik hikmah di balik hitannya Nabi Adam, kita harus waspada dengan bujuk rayu setan. Yang kedua, sebesar apapun dosa manusia kepada Allah, jika ada upaya untuk memperbaikinya dengan jalan tobat, pasti diterima. Pernah dulu ada orang membunuh sampai 98. Pengen tobat. Ketemu sama orang, Pak, bisakah Tuhan mengampuni dosa saya? Bisa. Dosa saya banyak, Pak. Dosa kamu apa? Membunuh orang sudah 98. Wah, kebanyakan nggak diampuni, ditusuk lagi tuh orang. Jadi 99. Cari lagi, ketemu lagi di ujung gang sono. Pak, saya ingin tobat saya begitu besar, apakah diterima tobat saya sama Allah? Apa dosa kamu? Membunuh orang sudah 99. Lebih dari itu kau bunuh. Jika kau bertobat pasti diterima. Cuma kau datang ke sana, minta arahan, minta petunjuk. Lagi jalan kesandung. Jatuh, palanya membetur batu. Pembuluh darahnya pecah, direbut-rebut sama 2 malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat azab, ini milikku penghuni neraka karena dosanya banyak. Kata malaikat rahmat, tidak, dia mau bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, berjanji tak akan mengulanginya. 2 malaikat berebut nih. Jibril diperintah Allah turun, coba kasih penengah. Jibril ukur lebih dekat mana ke tempat orang yang dimintai arahan bertobat atau kembali ke rumahnya. Ternyata lebih dekat kepada orang yang bisa memberi arahan untuk bertobat. Akhirnya menjadi milik malaikat rahmat. Diterima tobatnya tuh orang. Maka jangan pesimis, sebagai manusia yang Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan lemah, pasti punya salah, pasti punya khilaf, bukan untuk disesali, tapi diperbaiki dengan jalan taubat. Insya Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Sama-sama. Rabbana ya Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu wiridan Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi wiridan dari dulu udah ada. Nabi Ibrahim punya wiridan. Begitu dilempar ke api, kata Allah, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api dingin, jangan panas. Ibrahim begitu dilempar, dibisikin sama malaikat Jibril, baca hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maut wa ni'man nasir. Tuh ibu-ibu, bu, ada ibu-ibu? Ya. Kalau ibu masak pagi sambil nunggu matang, ibu baca tuh hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian belum juga matang, nyapu di depan rumah. Kalau kompornya meledak, ibu baca hasbuna, ibunya di luar, insya Allah nggak kena. Emang gua kata apa? Insya. Apalagi sekarang, fa'aksiru min qauli la haula wala quwata. Perbanyak olehmu membaca la haula wala quwata illa billah. Fa'innaha, karena sesungguhnya membaca la haula wala quwata illa billah tadfa'u sab'ina baban minal bala. Dalam hadis lain bisa menolak 99 pintu bala malapetaka. Insya Allah, Allah Ta'ala hindari itu. Penyakit apa sih yang sekarang nih? Yang orang jadi pada pakai masker. Sakit apa sih namanya? Iya. Ya Allah. Penyakit pasti ada obat. Kata Nabi, maka perbanyak olehmu membaca la haula wala quwata illa billah. Fa innaha tis'atan wa tis'ina baban minal bala. Itulah haula wala quwata illa billah kita wiridin nih sekarang. Selama pandemi COVID-19, insya Allah Allah Ta'ala lindungi kita. Ya Rabbal, man shallal isya fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat isya berjamaah, dia dalam lindungan Allah. Wa man shalla subuh fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dalam lindungan Allah. Janji Rasulullah. Orang yang berjamaah Pak Ustadz nggak bisa berjamaah, masjidnya ditutup. Katanya masjid menjadi klaster tempat penularan. Jahat banget tuh orang. Nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Sama saja menuduh Allah yang menciptakan penularan. Kalau masjid dibilang tempat penularan. Betul apa betul? Betul apa betul? Siap ramaikan masjid, siap berjamaah di masjid.
rumah Allah. Orang datang udah wudu, udah bersih. Ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Berdoa itu bermanfaat buat yang udah terjadi dan yang belum terjadi. Kita doain saudara-saudara kita ya Allah yang cepat banget. Sekarang ini kalau pilek-pilek, peluh, leher, nelen, sakit, jangan ke rumah sakit, dikopitin ntar kita. Udah minum obat-obat nenek-nenek kita aja di kampung. Daun sugi di blender, kasih kunyit sama madu. Baca sholawat tibbil qulubi wa dawaiha. Kalau daun suginya 7 lembar, 7 kali tibbil qulub. Kalau daun suginya 9 lembar, 9 kali tibbil qulub. Insya Allah. Kalau ke rumah sakit, mati. Di rumah aja. Di rumah aja. Ya Allah. Ini nih sekarang tinggi COVID bisa diatur. Di kampung sono namanya Kendari. Udah zona merah. Begitu dia mau datang ke sono berubah zona kuning. Begitu dia pulang merah lagi. Ya, bisa diatur. Bisa maka perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Kemudian tujuan khitan supaya manusia menghadap Allah dalam keadaan bersih, bersih zahir, bersih batin. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam udah mandi, udah pakai baju bersih, mau ibadah kepada Sang Pencipta, baru mengarah ibadah. Kata Allah, ya Ibrahim, tahhir nafsaka. Wahai Ibrahim, sucikan dulu dirimu. Nabi Ibrahim bingung, udah mandi, udah pakai baju bersih. Ibadah tuh pakai baju yang bersih. Sunnah yang putih. Jangan yang ada gambarnya, makruh. Kalau kita sholat Jumat pakai kaos yang ada gambarnya di belakang. Itu orang di belakang kita sambil takbir artinya ngomong kerja, kerja, kerja. Karena ada gambarnya tuh di kaos. Kerja, kerja, kerja. Berubah tuh orang, khusyuknya hilang. Maka disuruh sunnah hukumnya pakai baju yang putih, yang bersih. Maka Ustadz Khairuddin ngajar fikih ada babul libas, bab tentang pakaian saat kita ibadah menghadap Allah. Jangan sembarangan. Nabi Ibrahim udah mandi, udah pakai baju bersih. Kata Allah, tahhir nafsaka, sucikan dulu dirimu. Kata Nabi Ibrahim, mandi udah, pakai baju udah, apalagi yang belum suci ya Allah. Jibril turun. Kata Jibril, ini yang manggil Jibril, im aja gak apa-apa. Kalau kita mah jangan. Nabi Allah Ibrahim, tadi kau setelah buang hajat, buang air kecil, ketika kau kencing, sisa kencingmu itu ada yang tertinggal di ujung kulit. Kulit yang ada di bagian depan kepala zakar laki-laki.
Maka zaman dulu tahun 68, 69, 70, remaja, anak kecil waktu itu main hujan-hujanan, telanjang, kadang di kalenan, sama temennya suka main celek-celekan. Coba gue lihat lu digituin. Lu mana, digituin. Maka zaman dulu sunat gampang karena sering dicelek-celekin. Kalau sekarang susah. Itu itu Ibrahim, sisa najismu ketinggalan. Sejak wahyu itu turun perintah hitan, Nabi Ibrahim langsung ke pasar cari alat potong. Belum ada gunting, belum ada silet, belum ada pisau, yang ada kodum, kampak. Maka Nabi Ibrahim sunat pakai kampak. Di bawah pohon yang daunnya gembel itu pohonnya, ada batu dua. Nabi Ibrahim duduk, satu tangan kanan narik ujung, tangan kiri megang kampak. Jelek, langsung putus. Coba kalau umat Nabi Muhammad masih pakai kampak juga, tangkle-tangkleannya ngikut. Bisa tidur sore-sore bini kita, nggak ada yang dimainin. Ittabi millata Ibrahim hanifa. Ittabi, ikutilah milah ajaran Ibrahim Muhammad, ikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim. Berdasarkan ayat ini Imam Syafi'i berpendapat khitan itu hukumnya wajib laki-laki dan perempuan. Cuman perempuan masih terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah perempuan wajib khitan, cuman kaifiah caranya yang berbeda. Kalau perempuan diam-diam aja. Tahu-tahu pagi-pagi ada nasi kuning di meja. Lah, dari mana? Ono disunatin. Kenapa diam-diam? Orang barangnya juga nggak kelihatan, ngumpet di dalam. Kalau laki-laki kan keluar kelihatan. Maka pakai dipestain tuh. Pakai dirayain. Alhamdulillah. Maka kewajiban orang tua jika punya anak, anaknya udah minta khitan, ikuti. Orang tua memberi kewajiban yang pertama, kasih nama anak yang bagus. Muhammad, Ahmad, Abdul Hamid, Mahmud. Cakep. Soeharto sampai dinamain, ditambahin namanya Haji Muhammad Soeharto. Sampai dia bikin masjid di mana aja, Masjid Muslim Pancasila. Di mana aja ada. Kalau yang sekarang masjid malah ditutup-tutupin. Gue jadi tanda tanya, agamanya apa sih ini anak nih? Romannya kiai pada mati, nggak ada sama sekali ucapan bela sungkawa. Giliran penyanyi mati dia ucapin bela sungkawa. Gue jadi bingung nih anak nih atau nih. Maka kasih anak nama yang bagus. Saya ceramah di Subang, Pondok Pesantren Al-Falah. Saya datang jam 5. Itu kiai yang punya pesantren, anaknya 7 dipanggil semua. Dia namain tuh anak ngambil dari ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillah Abdul Hamid yang pertama. Ar-Rahmanir Rahim Abdurrahman sama Abdul Rahim. Malik Yaumiddin Abdul Malik.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perempuan isti'anah. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Muhammad Amin, bungsu bontot. Begitu saya mau pulang disuruh salaman, manggilnya enak aja. Al-Fatihah. Datang semua tuh anaknya. Kasih nama anak yang bagus, yang mengandung pujian. Khairul asma mahummila wa ubbida, sebaik-baik nama yang mengandung pujian. Boleh nama malaikat. Malik Abdul Malik, penjaga neraka. Ridwan, Muhammad Ridwan, penjaga sorga. Jibril, boleh. Sekarang ini di Masjidil Haram, imam cadangan termuda usia baru 29 tahun, hafal Quran plus 7 tafsir. Tapi masih jadi imam cadangan. Masya Allah. Enggak kayak di negeri kita. Ada orang udah mau maju aja sembahyang. Disuruh di mimbar kagak mau, susah dipoto. Mending kalau bacanya benar. Belajar Fatihahnya kan baru. Si rotol, si tolol. Si rotol, lajina, si tolol tadinya. Kata gurunya udah tahu tadinya tolol loh. Kasih nama yang bagus. Ajarin Al-Quran. Di Sohibul Bait lagi ngajarin. Kewajiban pertama tuh anak minta hitan, udah dihitan. Yang kedua lagi dididik, diajarkan mendengarkan sholawat, diajarkan mendengarkan ilmu agama. Ilmu ini yang bikin rohani jadi hidup. Syekh Fattah Al-Mausili, dia berkata, mal maridu idza muni'at ta'am wasyarab yamut. Orang yang lagi sakit kalau udah kagak masuk air, enggak masuk makanan, yamut, cepet mati. Zalikal qalbu, begitu juga hati, idza muni'al hikmah wal mau'izah wal ilm salasata ayyam yamut. Begitu juga hati manusia kalau 3 hari enggak masuk hikmah, enggak masuk nasihat, kagak tambah ilmu, yamut, bakal mati. Dalam kehidupan ada orang hidup tapi kayak udah mati. Lama enggak ketemu lebaran. Spontan kaget ngomong, gua kira lu udah mati kali. Orang masih hidup kayak udah mati. Ada orang mati udah puluhan tahun tapi kayak masih hidup. Tempatnya diziarahi, didatangi, dikunjungi. Orang mau berdoa, mau minta sama Allah, wasilah dulu kepadanya. Orangnya udah mati tapi masih kayak hidup. Namanya masih disebut-sebut. Kenapa? Dulu sepanjang hidupnya banyak hikmah yang didapat, banyak ilmu yang didapat, banyak nasihat yang didapat. Ini ada orang dinasehatin suka ngelawan. Belagu lu pakai nasehatin gua. Masing-masing aja, lubang kuburan beda-beda. Siapa yang bilang sama lubang kuburan? Beda aja dilarang. Kemarin lebaran kita nggak boleh ziarah. Tapi Ancol dibuka. Hari pertama 4.000 yang datang ke Ancol. Ziarah kubur kagak boleh, kan goblok tuh anak. Ya Allah. Ini kita mau begini terus apa kagak? Mau begini terus apa kagak? Siap ikuti saya? Insya Allah. Besok saya kasih komando. Amin ya Rabbal. Didik anak dengan didikan ilmu agama.
Ntar dia bisa jadi imam karena Fatihahnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pinter jadi imam bisa. Kenapa? Dididik. Tapi biar pinter karena dia tahu aturan. Imam yang lagi sakit, lagi flu, bindeng, jangan jadi imam. Kasih yang sehat. Sebab kalau flu, pilek kagak jelas, lagi bindeng. Ngomong aja gak jelas, lewat ditanya, mau kemana lu? Waung. Maksudnya mau ke warung gitu. Gue dengar bini lu sakit, udah meninggal. Kata yang nanya, innalillahi wa inna. Salah paham, orang gak jelas. Dia mau bilang mendingan. Kata yang nanya, udah meninggal. Innalillah. Tuh, lagi bindeng imam. Jangan dulu jadi imam, gak jelas. Udah lama gak ketemu, ditanya. Lu ya Allah, anak lu berapa? Lagi bindeng? 3 maksudnya. Pertama SMP, 2 ED, 3 masih ngetot. Maksudnya masih ngesot gitu. Orang bindeng. Ya Allah. Kemarin lu gue lihat makan sampai gerah-gerah. Pakai ikan apa bini lu masak? Ikan memek. Maksudnya ikan bebek begitu. Lagi bindeng, mundur. Jangan lanjut jadi imam. Enggak jelas. Bikin makmum jadi kagak khusyuk. Tuh pentingnya belajar ilmu agama. Yang ketiga. Hikmah hitan. Kalau kita pengen tahu apa hikmah hitan, kita harus tahu dulu apa itu hitan. Al-hitan hiya qat'ul kulfah. Hitan artinya memotong bagian tubuh, daging, kulit yang ada di kepala zakar bagi setiap laki-laki. Timbul pertanyaan, kenapa yang di situ yang dipotong? Di situ tempat keluarnya rasa nikmat. Yang rasa nikmatnya itu tidak terbayar dengan harga dunia. Badan yang kaku jadi lemes kalau udah keluar. Rambut pala yang pada jerabudan bisa lemes. Di situ tempat kenikmatan bagi laki-laki. Kenapa itu yang harus dipotong? Seakan Allah berkata di balik hikmah hitan ini, korbankan kenikmatan agamamu untuk agamamu. Kayak malam ini Sohibul Bait sedang mengorbankan apa yang ia miliki untuk agama. Syiar Islam. Dibacain sholawat. Kita dengar marhaba. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Ya
Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Coba kita pikirin, ada orang baca itu air matanya ngembeng. Bahkan ada yang sampai bersuara nangisnya. Apa tuh hubungannya ketika bacaan itu dikumandangkan? Ada orang nangis. Ekspresi rasa cintanya kepada Nabi. Padahal dia nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah melihat Nabi, nggak pernah bersuara Nabi, dia nggak pernah dengar. Kenapa ketika dia baca itu, dia meneteskan air mata? Ada kerinduan, ingin ketemu kepada Nabi. Maka ini yang sedang diajarkan, ditanamkan oleh Sohibul Bait terhadap anaknya untuk mencintai Nabi. Alimu auladakum ala thalasi khisalin. Didik anakmu 3 perkara. Nubbi nabiikum. Tanamin cinta kepada Nabi. Tanamin supaya anak ini cinta membaca Al-Quran. Tanamin di hati anak supaya cinta kepada ahli keluarga Nabi, cucu Nabi. Mencintai habaib itu, mencintai cucu Nabi yang pada dirinya ada darah daging Nabi, mendatangkan keberkahan. Kupranun nikmati lu'mun. Kita kupur nikmat itu tercela. Wasyuhbatul ahmaki syu'mun. Mencintai orang yang suka berbuat zolim itu membuat orang jadi kagak berkah. Hati-hati. Kalau kita mendukung mencintai orang yang suka berbuat zolim, Allah cabut keberkahan dari hidup kita. Orang yang mencintai habaib, cucunya Nabi, yang ada padanya darah daging Nabi, Allah beri keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka malam ini Sohibul Bait menghadirkan salah satu darah daging Rasulullah. Membaca solawat. Kita sampai berlinang air mata kita. Itu air mata yang keluar tanpa rekayasa. Tanpa dibuat-buat. Dia keluar karena ada iringan rasa cinta. Ada rindu. Ini yang menjelma nanti menjadi penolong kita di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Maka jangan sayang-sayang ketika kita dimintai perjuangan kita. Membela agama Allah. Membela anak cucunya Rasulullah. Membela agama. Membela tanah air. Jangan sayang-sayang. Berkorbanlah. Besok Idul Adha kita dimintai berkorban. Makanya Ustaz Khairuddin ngajar babul udhiyah, bab tentang berkurban. Hiya sunnatun muakkadatun, berkorban itu hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan, yang hampir mendekati hukum wajib. La tajibu, kagak wajib, illa bin nadri, kecuali korbannya disertai niat nazar. Kalau gua kepilih nanti jadi ketua RT, gua mau korban. Hebat banget kepilih RT aja sampai mau berkorban. Sebab RT sekarang ada 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Dapat tuh RT. Makanya pada berlomba-lomba. Kalau dulu tanda tangan doang 500 dapat perak. Sekarang ada gajinya RT, makanya sampai nazar. Kalau saya kepilih jadi ketua RT, saya mau berkorban. Maka itu RT yang nazar korban, kalau dia kepilih nggak boleh tuh dimakan. Itu daging korban. Tapi kalau korbannya sunnah, kata Allah, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir.
makan tuh sebagian hewan korban. Boleh kita minta paha satu, hati sebelah. Yang kagak boleh minta pahanya 4. Hatinya semua, makan aja lu dewek. Ngapa pakai lu kasih panitia? Ada haknya 1/3. Kalau nazar nggak boleh sama sekali. Berikan semua kepada fakir miskin. Wa abdaluhu badanatun, abdul hewan kurban itu onta. Summa bakorun, sapi. Summa ghanamun, kemudian kambing. Baido yang warnanya putih, abdul. Kalau enggak ada as-sauda yang hitam. Kalau enggak ada balako yang belang. Hamro yang merah. Ada enggak binatang yang warnanya merah? Waktu saya ngajar begini di Tangerang Selatan, pas 3 hari mau lebaran Idul Kurban. Pas lagi nyembeli ada jamaah nganterin kambing. Dipakein kaos merah, kaos PDI. Pak Ustadz, nggak ada lagi nih yang warna merah, saya pakai dah kaos PDI. Begitu dipotong ngamuk tuh kambing. Hadirin jamaah yang mulia, jadi hikmah daripada berkorban ini seakan Allah berkata di balik hitanan, korbankan segala yang kau miliki untuk agamamu, untuk syiar agamamu. Harta nggak bakal kurang jika dibelanjakan di jalan Allah. Kata Nabi, mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Nggak bakal berkurang. Harta yang dibelanjain di jalan Allah bahkan makin tambah. Maka dalam hidup nggak ada orang yang tadinya kaya jatuh miskin karena rajin sedekah, nggak ada. Yang ada juga tadinya kaya hobi judi, akhirnya miskin. Muksin Alatas nyanyi itu, aku sengsara karena judi, aku melarat karena judi, banyak utangku karena judi, judi yang membawaku mati, judi yang membawaku mati, judi yang membawaku mati, judi yang membawaku mati. Judi yang membawaku mati. Dibales sama Oma Irama, judi. Maka jika anak dididik dengan ilmu agama, insya Allah dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mudah-mudahan ananda yang dihitan Allah Ta'ala jadikan anak yang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon Fatihah niat kesembuhan untuk Kiai Haji Muhammad Amin Nur bin Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, Bekasi, sedang dirawat di Rumah Sakit Ananda Pondokungu. Allah Ta'ala segera angkat segala penyakit beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, mohon keikhlasan Fatihah untuk Dr. Kiai Haji Lutfi Patullah, Ketua Basnas DKI, cucu dari Guru Mugni Kuningan, Masjid Al-Mugni, Jalan Gatot Subroto. Sekarang beliau yang pegang, sedang menderita sakit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakitnya. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.